Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fiza Zulfianingrum. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pekalongan. Dalam acara konferensi ilmiah pendidikan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Tingkat Berpikir Geometri berdasarkan Teori Van Hill ditinjau dari motivasi belajar siswa. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Matematika merupakan ilmu yang bersifat hierarki, dan geometri merupakan salah satu materi yang wajib diajarkan dalam matematika, sehingga dalam mempelajari materi geometri juga terdapat tahapan berpikir. Van Hill membagi tingkat berpikir geometri menjadi 5 level dari level 1 sampai level 5. Dalam kegiatan pembelajaran, guru perlu memperhatikan tingkat berpikir siswa agar kegiatan pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. Siswa akan merasa kesulitan dalam memahami penjelasan guru apabila pada tingkat yang lebih tinggi. Hal ini dapat menimbulkan masalah jika bahan pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan siswa ditinjau dari tingkat berpikirnya. Pembelajaran dengan memperhatikan teori Van Hill mampu membuat siswa termotivasi dalam pembelajaran. Siswa yang memiliki motivasi belajar matematika akan menjadi aktif dalam pembelajaran dan merasa tertantang dalam menyelesaikan permasalahan dalam matematika. Namun, observasi yang dilakukan di MTS Azaki menunjukkan bahwa dengan fase pembelajaran teori Van Hill, aktivitas siswa dalam pembelajaran masih cenderung kurang. Sehingga dalam penelitian ini, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui level berpikir geometri peserta didik berdasarkan teori Van Hill ditinjau dari motivasi belajar. Pada bagian 2 yaitu metode pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berlokasi di MTS Azaki dengan subjeknya yaitu kelas 9C. Teknik pengumpulan data berupa observasi, angket, tes, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi metode. Dan untuk teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut merupakan soal tes geometri yang digunakan dalam penelitian ini. Setiap soal mewakili setiap level Van Hill. Soal nomor 1 mewakili level 1, soal nomor 2 mewakili level 2, serta soal nomor 3 mewakili level 3. Berikut indikator tercapaian level Van Hill yang dikembangkan oleh peneliti. Pada level 1, siswa mampu mengidentifikasikan suatu gambar model bangun geometri berdasarkan penampakannya secara utuh, mampu menggambar suatu bangun, dan mampu memberi nama suatu gambar geometri. Level 2, siswa dapat menganalisis bagian-bagian yang ada dalam suatu bangun dan mengamati sifat-sifat yang dimilikinya. Level 3, siswa mampu memahami hubungan dalam atau antar bangun geometri serta menarik kesimpulan dengan memberikan penjelasan secara informal. Pada bagian hasil dan pembahasan, hasil dari analisis, angket, dan tes siswa dikelompokkan menjadi kategori. Pengelompokan motivasi siswa dikategorikan menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa level berpikir siswa MTS Azaki berada pada level 0, 1, dan 2, dan tidak ada yang mencapai level 3. Level 0 atau pravisualisasi yaitu di mana siswa belum mampu mencapai level 1. Berikut merupakan hasil tes dari subjek dengan motivasi tinggi. Dari soal nomor 1, berdasarkan hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek tersebut mampu mengenal bentuk bangun ruang sisi lengkung dengan benar, serta mampu memberi nama bangun dan menjelaskan langkah menggambar bangun tersebut sesuai yang diminta pada soal dengan baik, sehingga dalam hal ini subjek dikatakan mampu mencapai level 1. Pada soal nomor 2, berdasarkan hasil tes dan wawancara, terlihat bahwa subjek sudah mampu menganalisis bagian-bagian yang ada dalam bangun tersebut, serta mampu menjelaskan sifat yang dimiliki oleh bangun tersebut. Subjek juga menjelaskan bahwa saat menjawab tes, dia lupa akan nama unsur tersebut, namun dalam wawancara dia mampu menyebutkan nama unsur tersebut dengan benar, sehingga subjek tersebut dikatakan mampu mencapai level 2. Di soal nomor 3, berdasarkan hasil tes dan wawancara, terlihat bahwa subjek sudah mampu memahami soal. Siswa mampu menemukan adanya hubungan dalam bangun tersebut. Siswa menggunakan perbandingan dalam mencari volume potongan kerucut. Dari wawancara juga diketahui alasan subjek melakukan kesalahan dalam proses menghitung volume tersebut karena kurang fokus dan teliti dalam melakukan perhitungan, sehingga dalam hal ini siswa dikatakan belum mampu mencapai level 3. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pada subjek bermotivasi sedang.
Pada soal nomor 1, terlihat bahwa subjek mampu mengenal bentuk bangun ruang sisi lengkung dengan benar serta mampu memberi nama bangun dan menjelaskan langkah menggambar bangun sesuai yang diminta di soal. Sehingga dalam hal ini, subjek dikatakan mampu mencapai level 1. Pada soal nomor 2, berdasarkan hasil tes dan wawancara, terlihat bahwa subjek mampu menganalisis bagian-bagian yang ada pada bangun tersebut namun tidak menjelaskan sifat yang dimiliki oleh unsur tersebut. Sehingga dalam hal ini, subjek dikatakan belum mampu mencapai level 2. Selanjutnya, pada soal nomor 3, dari hasil tes dan wawancara, terlihat bahwa subjek belum mampu memahami soal. Subjek tidak mampu menemukan adanya hubungan dalam bangun kerucut. Subjek tidak menggunakan perbandingan untuk mencari volume potongan kerucut tersebut, sehingga dalam hal ini subjek dikatakan belum mampu mencapai level 3. Pembahasan selanjutnya yaitu subjek bermotivasi rendah. Pada soal nomor 1, berdasarkan hasil tes dan wawancara, terlihat bahwa subjek belum mampu mengenal bentuk bangun ruang dengan benar. Subjek belum mampu menggambar dengan benar, tidak memberi nama bangun, serta tidak mampu menjelaskan langkah menggambar bangun dengan baik. Sehingga dalam hal ini, subjek dikatakan belum mampu mencapai level 1. Pada soal nomor 2, berdasarkan hasil tes dan wawancara, terlihat bahwa subjek tidak mampu menganalisis bagian-bagian yang ada pada bangun kerucut dan tidak menjelaskan sifat yang dimilikinya. Subjek juga masih salah dalam menyebutkan nama unsur kerucut, sehingga dalam hal ini siswa dinyatakan belum mampu mencapai level 2. Pada soal nomor 3, berdasarkan hasil tes dan wawancara, terlihat bahwa subjek belum mampu memahami soal. Subjek tidak mampu menemukan adanya hubungan dalam bangun tersebut. Subjek tidak menggunakan perbandingan untuk mencari volume potongan kerucut tersebut. Subjek juga tidak mengingat rumus dalam mencari volume kerucut. Sehingga dalam hal ini, subjek belum mampu mencapai level 3. Selanjutnya yaitu simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka diperoleh simpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Tingkat berpikir subjek yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dalam menyelesaikan soal geometri menurut Van Hill berada pada level 2 atau analisis. Sedangkan tingkat berpikir subjek yang memiliki motivasi belajar yang sedang dalam menyelesaikan masalah geometri menurut teori Van Hill berada pada level 1 atau visualisasi. Sedangkan tingkat berpikir subjek yang memiliki motivasi belajar yang rendah dalam menyelesaikan soal geometri menurut teori Van Hill berada pada level 0 atau pravisualisasi. Sehingga semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka semakin tinggi pula tingkat berpikir geometri siswa. Begitupun sebaliknya, semakin rendah motivasi siswa, maka akan semakin rendah pula tingkat berpikir geometri siswa. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.